Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kita patut bersyukur kepada Tuhan atas segala berkat dan pimpinannya. Dia sudah menjagai kita, melindungi kita, sehingga kita selalu sehat-sehat dalam lindungan Tuhan. Kembali lagi bersama dengan saya, Heru Kartieru, dari Gereja Masih Advent Hari ke-7, Jemaat Bekasi. Pada kesempatan indah ini, saya ingin melanjutkan video yang kedua, di mana kita akan membahas tentang bagaimana manusia diciptakan pertama kali hingga pada kejatuhannya. Bahkan kita akan belajar bagaimana Allah memulihkan manusia itu ketika mereka sudah jatuh. Kita akan bahas itu perlahan demi perlahan. Kita minta pertolongan Tuhan agar kita boleh mengerti firman Tuhan dengan baik. Baik, sebelum kita akan memulai belajar, mari kita sama-sama berdoa, mengundang Roh Kudus hadir bersama dengan kita untuk menuntun kita selama kita belajar. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih Engkau sudah lindungi kami. Engkau sudah jagai kami, sehingga kami selalu sehat dalam lindungan Tuhan. Terima kasih Engkau sudah pertemukan kami kembali di video yang kedua. Tuhan, kami mau belajar kembali firman Tuhan pada saat ini mengenai bagaimana Engkau menciptakan segala sesuatu dengan sangat sempurna. Namun, ketika manusia pertama memilih untuk berdosa, timbullah kejatuhan. Manusia telah jatuh, telah berdosa. Namun kami mau belajar bahwa Tuhan tidak membiarkan Adam dan Hawa berdosa dan mati di dalam keberdosaan, melainkan Engkau memulihkan manusia dengan mengutus Yesus Kristus untuk menebus kami dari dosa. Bapa, tolonglah kami, kirimkan Roh Kudus-Mu kepada kami, agar kami boleh mengerti firman Tuhan yang akan kami pelajari bersama pada saat ini. Kuasai mulut hamba-Mu yang lemah ini, agar boleh menyampaikan dengan baik dan benar, sehingga Bapak Ibu yang mendengarkan melalui YouTube boleh terberkati, iman kami boleh bertumbuh semakin hari semakin dekat kepada-Mu Tuhan. Ampuni dosa dan pelanggaran kami ya Tuhan, agar kami layak di hadapan-Mu. Dalam anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan mulai pelajaran kita pada saat ini. Kita akan belajar mengenai bagaimana manusia itu sempurna hingga pada kejatuhannya. Dan kita akan pelajari bagaimana Allah rindu memulihkan manusia, menebus manusia sebagai umat kesayangannya. Mari kita mulai belajar dan sedikit mengingat kembali bagaimana proses kejadian dari suatu penciptaan. Bapak Ibu, kita boleh membuka Alkitab kita masing-masing. Dari kitab Kejadian kita akan membahas sekilas mengenai bagaimana penciptaan itu sempurna. Kita boleh buka dalam Kejadian 1 ayat yang ketiga. Di sini dikatakan bahwa berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannyalah terang itu dari gelap, dan Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Jadilah petang, dan jadilah pagi. Itulah hari pertama. Hari pertama Allah menciptakan terang. Bagaimana dengan hari yang kedua? Pada hari yang kedua, pada ayat yang ke-6, berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air.
Maka Allah menjadikan cakrawala dan ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya. Dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit, jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari kedua. Bagaimana dengan hari ketiga? Kita baca dari ayat 11. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Dan jadilah demikian. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik, jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ketiga. Kejadian 1 ayat 11 sampai 13. Itulah hari ketiga. Bagaimana penciptaan pada hari keempat? Kita lihat pada ayat yang keempat. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dan dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Dan sebagai penerang pada cakrawala, biarlah benda-benda itu menerangi bumi. Dan jadilah demikian, maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang dan yang lebih kecil untuk menguasai malam. Dan menjadikan juga bintang-bintang. Allah menaruh semuanya itu di cakrawala untuk menerangi bumi, dan untuk menguasai siang dan malam, dan untuk memisahkan terang dari gelap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari keempat. Bagaimana dengan hari kelima? Kita baca di ayat ke-20. Berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeriapan dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Lalu Allah memberkati semuanya itu, firman-Nya, berkembang biaklah dan bertambah banyaklah serta penuhilah air dalam laut, dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari kelima. Mari kita simak Bapak Ibu untuk hari yang ke-6. Kita lihat ayat yang ke-24. Berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata, dan segala jenis binatang liar. Dan jadilah demikian. Allah menjadikan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata di muka bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Ayat yang ke-26, berfirmanlah Allah. Mari kita perhatikan. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Itu hari ke-6. Kita baca Kejadian 1 ayat 31. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Bapak Ibu, apa yang saya mau sampaikan di sini? Kita perlu membahas bagaimana Allah menciptakan seluruh alam semesta. Pada hari pertama Allah menciptakan terang. Pada hari kedua Allah menciptakan cakrawala. Pada hari yang ketiga Allah menciptakan tumbuh-tumbuhan, memisahkan darat dengan laut. Pada hari yang keempat Allah menciptakan benda-benda penerang, seperti matahari pada siang hari, seperti bulan pada malam hari, dan juga
bintang-bintang. Pada hari yang kelima Allah menciptakan binatang-binatang di udara dan juga binatang-binatang di air. Dan pada hari keenam Allah menciptakan binatang-binatang melata. Dan yang terpenting adalah Allah menciptakan manusia pada hari keenam, di mana manusia itu diciptakan sesuai dengan rupa dan gambar Allah. Kalau Bapak Ibu perhatikan, manusia ini spesial. Mereka diciptakan bukan hanya dengan firman. Kita akan pelajari bahwa manusia diciptakan dengan cara dibentuk. Ya, dengan cara dibentuk sesuai dengan apa? Rupa Allah. Baik, Bapak Ibu, apa yang kita ambil kesimpulan pertama dari ayat-ayat yang kita tadi sudah baca? Kesimpulannya adalah pada ayat 31, di mana Allah menyatakan bahwa semua yang diciptakan oleh Dia sungguh amat baik. Lalu kita perlu tahu apa kuasa yang diberikan oleh Allah kepada manusia saat manusia belum jatuh. Kita lihat Bapak Ibu, kita buka ayatnya dalam Kejadian 1 ayat yang ke-28. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Bapak Ibu bisa simak. Ada 3 poin dalam ayat 28 ini. Poin yang pertama adalah Allah memberkati manusia. Yang kedua, Allah memberikan jiwa untuk menaklukkan atau berkuasa atas bumi. Dan diberikan kuasa untuk menguasai ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan segala binatang. Artinya ini adalah tugas spesial atau pemberian spesial dari Allah kepada manusia. Karena kita, manusia diciptakan secara sempurna, sehingga kita diberi kuasa oleh Allah. Mari kita bahas pelajaran berikutnya tentang apa yang menjadi makanan manusia pertama sebelum kejatuhan. Mari kita buka ayatnya dalam Kejadian 1 ayat yang ke-29. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Jadi Bapak Ibu, ini adalah makanan pertama manusia sebelum berdosa. Yaitu apa? Tumbuh-tumbuhan berbiji dan pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Tentunya kita kenal tumbuh-tumbuhan berbiji, kita ambil contoh seperti kacang panjang, buncis, mungkin terong, mungkin pete, atau pohon-pohonan yang buah berbiji seperti jeruk, apel, ya. Lalu ada pisang, lalu ada pepaya, semangka. Itu adalah makanan manusia waktu sebelum berdosa. Namun Bapak Ibu, mari kita pelajari bagaimana
manusia itu berdosa. Kita akan pelajari bagaimana manusia berdosa. Mari kita buka Kejadian 3 ayat 1 sampai 8. Kejadian 3 ayat 1 sampai 8. Mari kita simak Bapak Ibu. Manusia jatuh ke dalam dosa. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, "Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan?" Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, "Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan atau raba buah itu, nanti kamu mati." Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, "Sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat." Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu, pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Bapak Ibu, mari kita bahas satu persatu secara perlahan. Kalau kita perhatikan di sini, setan melalui ular mencobai perempuan dengan memutarbalikkan fakta. Perempuan itu sudah percaya diri bahwa perintah Allah adalah semua pohonan di dalam taman Eden boleh dimakan kecuali pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Tetapi setan di ayat kedua dia putarbalikkan. Dia bilang, "Bukankah semua pohon-pohon tidak boleh kamu makan?" Maaf, ayat yang pertama, "Semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan?" Ya, artinya setan ingin ambil perhatian perempuan. Dia bikin perempuannya jadi berpikir, "Oh, kok begitu? Oh, enggak begitu. Yang benar adalah semua boleh dimakan kecuali pohon." Akhirnya mulailah perempuan itu masuk ke dalam jebakan setan. Karena mau meladeni obrolan setan melalui ular saat itu. Ya, tapi ada lagi yang dilakukan oleh setan melalui ular. Jadi dikatakan bahwa ketika perempuan itu sudah percaya diri atas perintah Allah, setan sudah mulai menggoyahkan. Dengan cara apa? "Oh, Tuhan itu sebenarnya bukan kamu mau melarang kamu makan. Sebenarnya di dalam buah itu mengandung pengetahuan, di mana kalau kamu makan nanti matamu akan terbuka, kamu akan menjadi seperti Allah. Dan itu Allah gak mau kamu sama seperti dia." Mulailah berpikir Hawa, perempuan itu, "Iya juga ya, lagian kalau saya lihat-lihat menarik juga buahnya." Dia sudah mulai bermain-main dalam pikiran, dia sudah mulai mempertimbangkan perintah Allah dengan pikiran dia sebagai manusia. Lalu pada akhirnya dia mengambil buah itu, memakannya, dan memberikan juga kepada suaminya. Dan suaminya pun oleh pilihannya sendiri, karena dia sayang sama istrinya, dia makan. Artinya Bapak Ibu, mereka berdua jatuh di dalam dosa. Mereka telanjang, mereka malu, mereka mengambil daun pohon ara, mereka menyemat dengan daun pohon ara itu ke tubuh mereka, dan mereka takut serta bersembunyi dari Allah di antara pohon-pohonan dalam taman tersebut. Bapak Ibu,
Inilah awal mula kejatuhan manusia, di mana inilah yang mengawali sifat manusia yang berdosa, di mana Hawa dan Adam tidak menurut perintah Allah. Mereka tidak percaya kepada kebaikan Allah atas perintah Allah kepada mereka. Ada satu ayat tambahan Bapak Ibu yang bisa mendukung ayat ini dalam kitab Perjanjian Baru di dalam 1 Timotius 2 ayat 14 dan 15. 1 Timotius 2 ayat 14 dan 15. Lagi pula bukan Adam yang tergoda, melainkan perempuan itulah yang tergoda dan jatuh ke dalam dosa. Tetapi perempuan akan diselamatkan karena melahirkan anak, asal ia bertekun dalam iman dan kasih dan pengudusan dengan segala kesederhanaan. Ayat ini mendukung bahwa Hawa yang tergoda. Dan perempuan itu yang pertama kali jatuh ke dalam dosa. Lalu disusul oleh suaminya, oleh pilihannya sendiri, dia memilih untuk jatuh juga di dalam dosa. Lalu, Bapak Ibu, kita perlu belajar bagaimana respon Allah ketika mereka jatuh ke dalam dosa dan memilih untuk tidak menurut kepada Allah. Mari kita pelajari dari kitab 1 Yohanes. Kita awali dulu dengan kitab Kejadian 3 ayat yang ke-9. Kejadian 3 ayat yang ke-9. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Bapak Ibu, tentu kita berpikir, kenapa ayat Kejadian 3 ayat 9 ini berkata, Tuhan Allah memanggil manusia dan berfirman kepadanya, "Di mana engkau?" Allah itu kan Maha Tahu. Kenapa dia berkata, "Di manakah engkau?" Apakah benar memang saat itu Allah tidak tahu? Kita tidak perlu bingung, Bapak Ibu. Allah itu Maha Tahu. Mengapa Allah bertanya, "Di manakah engkau?" Ini adalah respon Allah terhadap kejatuhan manusia. Dia tahu bahwa Adam dan Hawa takut dan bersembunyi. Dia berinisiatif mau menemukan mereka, mau menolong mereka, sebab mereka ketakutan dan bersembunyi. Bapak Ibu, kita bayangkan kalau sampai Adam dan Hawa ketakutan dan bersembunyi, tapi Tuhan tidak mencari mereka, kita bisa bayangkan bagaimana cerita kelanjutannya. Adam dan Hawa tidak akan pernah lagi mungkin bertemu dengan Allah atau diselamatkan. Karena tidak ada yang berinisiatif untuk memperbaiki kesalahan. Secara manusia sebenarnya yang harus memperbaiki adalah Adam dan Hawa karena mereka yang berdosa. Tetapi kita lihat di sini, Bapak Ibu, bahwa Allah sendirilah sang pencipta itu, sang maha kuasa itu, yang maha tahu itu, yang berinisiatif mencari manusia yang berdosa dan menolong mereka. Bagaimana Alkitab 1 Yohanes 4 ayat 8 katakan mengenai siapa itu Allah? Mari kita buka Bapak Ibu dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-8. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-8. Barang siapa tidak mengasihi,
ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Inilah kuncinya Bapak Ibu. Karena Allah adalah kasih, maka dia berinisiatif mengasihi terlebih dahulu Adam dan Hawa yang ketakutan dan bersembunyi dengan cara memanggil mereka dan menemukan mereka. Jadi bukan Allah bertanya di manakah engkau karena Allah tidak tahu, tetapi itu adalah respon kasih Allah terhadap Adam dan Hawa yang sudah jatuh dalam dosa. Sehingga kalau kita pelajari di ayat berikutnya, Adam dan Hawa akhirnya berani mengakui dosanya. Walaupun memang sungguh miris mereka saling menyalahkan satu sama lain. Hawa menyalahkan ular, Adam menyalahkan Hawa. Tetapi di sana menjadi jelas kejatuhan itu dan dosa itu ketika Allah berinisiatif mencari mereka dan menanyai mereka. Jadi Bapak Ibu, ketika kita berdosa, kita rindu bertobat, kita minta ampun kepada Tuhan, sesungguhnya bukan kita yang berusaha. Allah yang sudah masuk terlebih dahulu ke dalam hati kita, mengetuk hati kita, membisikkan kepada kita untuk bertobat, membisikkan kepada kita untuk berbalik dari dosa-dosa kita dan bertobat, sehingga kita punya kerinduan untuk meninggalkan dosa-dosa kita dan menjadi anak Allah. Jadi bukan kita, ketika kita berusaha, bukan kita yang berusaha untuk minta pengampunan, tetapi Tuhan yang terlebih dahulu masuk ke dalam hati kita untuk menuntun kita memohon pengampunan kepada Allah. Baik, Bapak Ibu, mari kita ke pelajaran berikutnya. Bagaimana respon Allah terhadap manusia yang sudah berdosa? Kita buka Roma 5 ayat yang ke-8. Roma 5 ayat yang ke-8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Jadi kita bisa bayangkan luar biasa kasih Allah ketika kita masih berdosa. Allah sudah menyelamatkan kita. Allah sudah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Inilah kasih Allah yang luar biasa itu, yang tidak bisa diukur oleh manusia. Baik, kita lanjut ke pelajaran berikutnya dalam kitab Kejadian ayat 3. Kejadian 3 ayat 15. Kejadian 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Bapak Ibu, ini adalah rencana keselamatan dari Allah. Waktu Adam dan Hawa berdosa, sudah dinyatakan rencana keselamatan bagi mereka. Bahwa keturunan perempuan, yaitu Yesus Kristus, akan meremukkan kepala ular, yaitu setan. Sekalipun keturunan ular, saya katakan, yaitu setan, akan meremukkan tumitnya. Kita bisa mengetahui bahwa Yesus pada akhirnya memang mati. Yesus pada akhirnya memang diserang oleh setan, sehingga dia mati. Tetapi yang terpenting bagi kita bahwa keturunan perempuan itu, yaitu Yesus, akan meremukkan kepala ular. Maksudnya apa? Sekalipun Yesus harus mati, namun dia bangkit kembali pada hari yang ketiga. Dia menang atas dosa. Dia sudah mengalahkan maut,
sehingga kita beroleh suatu jaminan keselamatan melalui Dia. Rencana keselamatan itu sudah jauh disampaikan kepada manusia dan digenapi ketika Yesus datang yang pertama kali sebagai manusia, mati dan hidup kembali menebus kita. Baik Bapak Ibu, mari kita belajar ke pelajaran selanjutnya. Kita tentu sudah mengetahui tadi dalam Kejadian 3 ayat 10 apa yang terjadi kepada manusia setelah jatuh. Mari kita buka Kejadian 3 ayat yang ke-10. Kejadian 3 ayat yang ke-10. Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa Engkau, Allah, ada di dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi." Bapak Ibu, ini adalah perasaan kita ketika kita berdosa kepada Tuhan. Tentunya kita merasa takut dan bersembunyi dari dosa kita. Ini telah diturunkan kepada kita dari Adam dan Hawa sampai kepada kita. Ketika kita berdosa, kita rasakan ini. Rasakan ketakutan karena berdosa. Dan merasakan bahwa harus bersembunyi di dalam dosa kita. Lalu, apa sih arti dosa itu sebenarnya? Mari kita lihat dalam 1 Yohanes 3 ayat yang keempat. 1 Yohanes 3 ayat 4. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Jadi, Bapak Ibu, kenapa Adam dan Hawa disebut jatuh dan berdosa? Karena mereka sudah melanggar hukum Allah. Hukum Allah pada saat itu yang jelas kepada mereka adalah semua pohon boleh kamu makan, tetapi hanya satu pohon pengetahuan yang baik dan jahat tidak boleh kamu makan. Itu adalah hukum Allah saat itu. Tetapi karena Hawa dan Adam memilih untuk lebih menuruti setan daripada Allah, akhirnya mereka melanggar hukum Allah, tidak menurutinya, sehingga itu membuat mereka jatuh dan berdosa. Mari kita pelajari Bapak Ibu. Apa akibat bagi manusia, termasuk kita, setelah Adam dan Hawa berdosa? Mari kita pelajari dan simak satu persatu. Yang pertama, mari kita buka dalam kitab Yesaya 59 ayat 2 dan 3. Yesaya 59 ayat 2 dan 3. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Sebab tanganmu cemar oleh darah dan jarimu oleh kejahatan. Mulutmu mengucapkan dusta, lidahmu menyebut-nyebut kecurangan. Bapak Ibu, ini adalah akibat bagi kita manusia apabila kita memilih untuk berdosa. Di sini dikatakan bahwa yang membuat pemisah antara kita dengan Allah adalah kejahatan kita. Dan yang membuat Allah menyembunyikan diri terhadap kita seolah-olah Allah bersembunyi dari kita. Tapi sesungguhnya kita yang bersembunyi dari Dia. Sehingga Dia tidak mendengar kita adalah dosa kita. Jadi yang menghalangi kita, hubungan kita baik dengan Allah, yang menghalangi doa-doa kita dijawab oleh Allah adalah kejahatan kita dan dosa kita. Kenapa? Dalam ayat 3 dikatakan, sebab tangan kita cemar oleh darah, jari kita oleh kejahatan, mulut kita mengucapkan dusta, lidah kita menyebut-nyebut kecurangan. Ini adalah kecenderungan berdosa manusia. Jadi Bapak Ibu, inilah akibat
dari keberdosaan kita. Membuat Allah seolah-olah menyembunyikan diri terhadap kita dan tidak mendengar. Tapi sesungguhnya dosa kitalah yang menghalangi doa-doa kita. Mari kita pelajari di ayat berikutnya, Roma 3 ayat 23. Roma 3 ayat yang ke-23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi apa akibat bagi manusia kita sekarang ini, di zaman sekarang, setelah Adam dan Hawa berdosa? Akibatnya adalah semua orang kehilangan kemuliaan Allah. Karena semua orang telah berbuat dosa. Jadi di dunia ini, mau pendeta pun atau siapapun yang merasa dirinya suci, tidak luput dari dosa. Karena Alkitab katakan semua orang sudah kehilangan kemuliaan Allah. Karena semua orang telah berbuat dosa. Inilah yang menyedihkan bagi kita Bapak Ibu. Adam dan Hawa diciptakan dengan sangat sempurna menurut gambarnya. Kita diciptakan dengan sangat sempurna menurut rupa dan gambar Allah. Kemuliaan Allah masih ada di dalam diri Adam dan Hawa. Tetapi ketika mereka memilih untuk jatuh, mereka memilih untuk melawan Tuhan, tidak menurut kepada Tuhan, dan memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat tersebut. Di saat itulah kehilangan kemuliaan Allah. Mereka merasa mereka telanjang, mereka merasa mereka malu, dan mereka menjadi takut dan bersembunyi. Mari kita pelajari pelajaran berikutnya, Bapak Ibu. Kita buka dalam Roma 5 ayat yang ke-12. Roma 5 ayat yang ke-12. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Jadi gara-gara ulah Hawa, ulah Adam, ya, karena satu orang itu Adam, karena kita keturunan Adam, ya. Tanpa Adam kita tidak ada. Artinya sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, yaitu Adam, dan oleh dosa itu juga maut masuk, sehingga apa? Itu menjalar kepada semua orang. Kita semua jadi berdosa. Dan kita dan semua orang telah berbuat dosa. Mari kita baca ayat berikutnya dalam Roma 5 ayat 18 mengenai apa akibat bagi manusia setelah berdosa. Roma 5 ayat yang ke-18. Roma 5 ayat yang ke-18. Sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman. Demikian pula lah oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Jadi oleh satu pelanggaran Adam, kita beroleh penghukuman akibat dosa. Lalu Bapak Ibu, mari kita belajar kembali. Kalau kita tadi sudah belajar apa yang menjadi makanan manusia sebelum berdosa. Ya, tadi kita sudah mempelajari akibat manusia setelah berdosa. Nah, sekarang kita pengen tahu akibat manusia setelah berdosa, apa yang menjadi makanan mereka. Mari kita buka dalam Kejadian 9 ayat yang ketiga. Kejadian 9 ayat yang ketiga. Ini menceritakan tentang Nuh. Segala yang bergerak, yang hidup, akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Jadi artinya Bapak Ibu,
setelah manusia berdosa. Dari ayat ini kita mengetahui bahwa hewan harus dikorbankan. Bahkan kalau Bapak Ibu lihat dalam kitab Kejadian di awal-awal, mari kita buka dalam Kejadian 3 ayat yang ke-21. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Jadi, dari sejak manusia berdosa, hewan sudah harus dikorbankan, Bapak Ibu. Dulu sebelum manusia berdosa, hewan jadi sahabat mereka. Kambing domba jadi sahabat mereka. Tetapi setelah mereka memilih berdosa, kambing domba harus mati dan kulitnya yang Tuhan kenakan kepada mereka itu melambangkan kasih karunia Allah meliputi mereka. Hewan harus mati, anak domba harus mati, Yesus harus mati. Kalau Yesus tidak mati, dia tidak bisa menebus kita. Anak domba harus mati. Kalau anak domba ataupun kambing domba tidak mati pada saat kejatuhan manusia dan berdosa, kulit binatang yang melambangkan pakaian yang terbaik yang Allah berikan itu tidak akan menutupi mereka. Itulah kasih karunia. Yesus mati di kayu salib, kasih karunialah yang diberikan kepada kita. Sehingga kita punya jaminan keselamatan ketika kita percaya kepada Yesus. Jadi kita bisa kembali ke Kejadian 9 ayat 3 bahwa kita ketahui bahwa di zaman Nuh sudah mulai diizinkan oleh Allah sendiri memakan daging yang sebenarnya adalah kawannya sendiri. Tapi oleh karena dosa, manusia diizinkan untuk memakan binatang. Lalu Bapak Ibu, tentu kita mengingat firman Tuhan kepada Adam dan Hawa. Bagaimana mereka dengan bebasnya boleh makan buah-buahan apapun yang ada di sana. Tumbuh-tumbuhan apapun yang ada di sana. Mereka diberikan gratis tanpa harus bekerja terlebih dahulu baru makan. Mereka bisa petik buah di sana dengan bebas dan memakan. Mereka bisa makan sayur dengan bebas dan memakan. Tetapi mari kita lihat Bapak Ibu dalam Kejadian 3 ayat 19. Kita lihat bagaimana Adam harus memperoleh makanannya setelah kejatuhan mereka di dalam dosa. Kita buka dalam Kejadian 3 ayat yang ke-19. Kejadian 3 ayat yang ke-19. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu, sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Jadi ini merupakan akibat dosa juga. Dulu Adam dan Hawa makan dengan bebas, sekarang Adam harus mencari makanan dengan berpeluh, dengan kerja keras dia harus mencari makanan. Dan itu yang kita rasakan saat ini. Kita harus bekerja untuk bisa memperoleh uang, untuk bisa membeli makanan, baru bisa makan. Tetapi Bapak Ibu, Tuhan tetap memberi pertolongan kepada kita. Mempermudahkan kita mencari pekerjaan, memperoleh pekerjaan, sehingga kita boleh makan, kita boleh hidup. Itu semua karena kasih karunia yang luar biasa. Bapak Ibu, kita sudah ada di penghujung pembahasan kita. Saat ini saya ingin rindu bacakan satu ayat terakhir yang menjadi kesimpulan bagi kita.
Tadi kita sudah belajar bagaimana Allah menciptakan kita dengan sangat sempurna. Sampai pada Adam dan Hawa memilih untuk tidak menurut kepada Allah dan akhirnya mereka jatuh dan berdosa. Namun sekarang kita akan baca satu ayat, di mana ayat ini menyatakan bahwa melalui Yesus terjadilah pemulihan manusia. Sesuai dengan judul yang saya berikan pada saat ini, kita akan belajar kejatuhan dan pemulihan manusia. Kita akan baca ayat terakhir dalam Roma 5 ayat 18 dan ke-19. Roma 5 ayat 18 dan 19. Sebab itu, sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran, semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Tadi kita sudah belajar bahwa oleh satu orang Adam, kita jadi mendapatkan penghukuman, tetapi kita baca di sini oleh satu perbuatan kebenaran, yaitu kebenaran Yesus, semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Jadi oleh Yesus mati di kayu salib, oleh kebenarannya itu membuat kita memperoleh pembenaran. Ayat 19. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Jadi oleh Adam, kita menjadi orang berdosa, oleh karena Adam. Tetapi oleh karena ketaatan satu orang, yaitu Yesus Kristus, yang tidak berdosa itu, oleh ketaatan dia dan kematian dia di kayu salib, itu membuat semua orang menjadi orang benar bagi mereka yang percaya kepada Yesus. Tentunya keselamatan itu, pemulihan manusia itu oleh Yesus Kristus bisa menjadi bagian kita apabila kita percaya kepada Yesus. Kita buka ayatnya dalam Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16. Ini tentu bisa jadi ayat hafalan kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi Bapak Ibu, kita sudah belajar bagaimana Adam dan Hawa diciptakan sempurna sampai pada kejatuhannya, sampai kita menjadi orang berdosa juga, keturunan orang berdosa. Tetapi Tuhan tidak tinggal diam. Dia menggenapi rencana keselamatannya, yaitu dengan mengutus anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk mati bagi kita. Supaya setiap orang yang percaya kepada Yesus tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Hanya yang percaya kepada Yesus yang beroleh hidup kekal. Oleh sebab itu Bapak Ibu, marilah kita menerima keselamatan itu dari Yesus Kristus. Jangan sia-siakan kematian. Dia sudah mati bagi kita. Dia sudah menebus kita dari dosa. Kita sudah bukan milik setan lagi. Kita sudah milik Yesus. Hidup kita yang lama kita tinggalkan. Sekarang kita hidup bagi Yesus. Marilah kita tetap mencintai Yesus. Kita tetap setia kepada Yesus. Hari-hari akan semakin jahat, Bapak Ibu. Cenderungan kita berdosa terus mengajak kita untuk berbuat dosa. Di luar sana orang-orang sudah tidak peduli dengan agama. Mereka sudah tidak peduli lagi keselamatan itu. Tapi puji Tuhan, melalui pelajaran kita pada hari ini, kita kembali diingatkan bahwa ada Yesus Sang Juru Selamat itu yang bisa membawa kita ke surga apabila kita setia kepada Tuhan. Marilah kita tetap kerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Sehingga bila mana kita setia
dan Yesus datang yang kedua kali, kita akan dijemput untuk masuk dalam kerajaan surga. Itulah doa dan pengharapan kita semua. Inilah pelajaran yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita, sehingga kita semakin hari semakin setia kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih pada waktu yang indah ini. Kurang lebih 50 menit hamba-Mu menyampaikan firman Tuhan dengan segala kekurangan, dengan segala kelemahan sebagai manusia berdosa. Bapa, hamba-Mu adalah orang yang berdosa. Hamba-Mu tidak sanggup sebenarnya menyampaikan firman Tuhan ini. Tetapi hamba-Mu cuma punya kerinduan membagikan firman Tuhan ini lewat YouTube, lewat video, supaya barang siapa yang menonton video ini dan belajar bersama dengan hamba melalui YouTube, boleh diberkati, boleh mengerti firman Tuhan, boleh semakin paham bagaimana Tuhan baik bagi kami. Tuhan, tolonglah kami supaya kami mengerti cinta kasih-Mu kepada kami yang tidak pernah habis-habisnya, selalu baru tiap pagi. Tolonglah kami supaya kami mau merespon cinta kasih Allah dengan menyambutnya, menerima Yesus di dalam kehidupan kami. Kami mau hidup bagi Yesus dalam tutur kata kami, dalam perbuatan kami. Kami selalu menceritakan tentang Yesus. Tolonglah kami ya Bapa supaya kami setia kepada Engkau. Sehingga bila mana Engkau datang yang kedua kali, kami boleh siap dijemput oleh Engkau untuk tinggal bersama dengan Engkau di dalam kerajaan surga. Ya Bapa, kami akan berpisah dalam pertemuan pembelajaran ini. Pertemukan kami kembali dalam video-video berikutnya, belajar bersama. Berikan kesehatan kepada kami, supaya kami boleh tetap punya kekuatan untuk belajar firman Tuhan bersama, khususnya di YouTube ini, ataupun di rumah kami masing-masing. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, Engkau yang ditinggikan, ampuni dosa dan pelanggaran kami, terimalah doa dan permohonan kami ini, di dalam anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Sampai ketemu lagi Bapak Ibu, di video selanjutnya. Kita akan belajar mengenai keselamatan dari Yesus. Sampai bertemu, kiranya Tuhan memberkati kita selalu. Amin.